Dari 26 diseleksi lagi. Mana yang paling Ibu gampang dalam menyusunnya, yang paling familiar dalam menyusunnya. Dari 26 tadi. Diseleksi Siap. lagi. Ya toh? 25 kan? Berarti 25 itu kan tinggal ya 25 30 deh. 30 angka kreditnya ya dibagi 2,7 sama dengan 11 laporan. Dari 26 laporan, pilih 11 laporan saja yang Ibu paling bisa. Paling yakin jadinya bagus. Itu tipsnya. Itu nggak ada regulasi. Itu tips. Kalau tanya, Pak, regulasinya aja nggak ada. Sedikit-sedikit kok minta regulasi. Kebanyakan regulasi malah bingung nanti. Ya. Itu tipsnya, Bu. Jadi paling banyak Ibu setahun daripada bikin 26 laporan, mending bikin 11 laporan. Ingat, tapi sisanya 26 kurangi 11, 15 yang lain, ya tetap Ibu lakukan kegiatannya itu. Tapi nggak perlu sampai dibikin menjadi laporan kegiatan perencanaan. Ngerti nggak, Bu? Gitu. Dan Ibu nggak repot gitu loh. Karena percuma Ibu kerjain semua, ternyata yang dinilai cuma maksimal 150%, Bu. Dari 25. Siap. Ibu kan minimal 25 tuh. Iya. Sekarang kalau 150% kan 37,5 toh maksimal. Iya, eman-eman. Sayang kan, Bu. Gitu loh, Bu. Izin bertanya, Pak Iksan. Silakan Bu Magdalena. Bu Iksan, Bu Iksan. Sebentar, Bu Iksan. Bu Iksan. Bu siapa tadi itu, Bu Aceh? Aduh, astagfirullahaladzim, Bu. Bu yang barusan tadi itu dari mana? Persahabatan. Bu yang sebelumnya nanya tadi udah jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Bu Andi Fatma, ya. Bu Andi Fatma itu dari mana, Bu? RSCTMS itu? Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar, Pak. Oh, Makassar, ya. Baik. Ya, Mas Isan, monggo, Bu. Ya, silakan selanjutnya. Ibu tadi Ibu siapa, Bu? Ya. Magdalena. Bu Magdalena ya, Bu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Iksan. Izin Prof. Kalau kita lihat kalau yang tadi sesuai dengan penjelasan Prof bahwa sebenarnya poli-poli itu masuk ke dalam kinerjanya pelayanan. Nah, dari kinerja pelayanan itu kan sebenarnya masuk ke dalam rangkuman kinerja tahunan seperti itu kan ya, Prof. Nah, apakah boleh kalau Prof seingat saya tadi yang Prof jelaskan bahwa setiap bulannya itu boleh dibuat masing-masing poli seperti itu ya, Prof ya? Tidak dalam bentuk tahunan. Maaf, putus Bu. Ulang. Putus tadi. Jadi tadi sebenarnya nyambung dengan pertanyaannya Bu Andi bahwa sebenarnya dari poli-poli yang mungkin ada 21 poli seperti itu masuk ke dalam kinerjanya pelayanan, di mana kinerja pelayanan itu sebenarnya juga masuk ke dalam laporan kinerja tahunan, seperti itu, Prof. Artinya setiap bulan dari poli-poli itu kita pilah-pilah, kita pecah-pecah sendiri lagi seperti itu ya, Prof ya? Bisa. Loh, kan sepanjang itu tusinya Ibu. Ibu sudah selesai bertanyanya. Maaf. Iya, sudah, Prof. Oke. Sepanjang, saya ulangi lagi nih, buat teman-teman semua, sepanjang yang Ibu kerjakan sehari-hari di kantor, di rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, itu sesuai dengan tusi, ya, maka itu dapat menjadi target kinerja dalam SKP. Dan karena dia menjadi target kinerja dalam SKP, maka dalam lampiran SKP, Bapak Ibu wajib uraikan desain detail kegiatannya dengan menggunakan butir-butir angka kredit yang saya tampilkan di depan ini. Oke? Baik. Satu itu, ya, pahami. Yang kedua, saya yakin Ibu ini orang-orang yang kuat, Bapak Ibu orang-orang yang kuat, ya, kayak Bu siapa tadi yang dari Makassar tadi itu, Bu Andi Fatma, punya 26 item evaluasi. Ya, bedakan kegiatan yang dilakukan dengan laporan kegiatan perencanaan. Ya, kenapa? Karena ada batas minimal yang Bapak Ibu kumpulkan angka kreditnya. Untuk JFP muda 25. Bila Bu Andi tadi mengumpulkan
atau mengkonversi semua kegiatannya sebanyak 26 tadi itu menjadi 26 laporan, dari 26 kegiatan dilaporkan semua menjadi 26 laporan, maka angka kreditnya menjadi 2,7 kali 26. Tadi sudah kita hitung, 43,4 sekian itu. Berarti berlebih kan? Berarti berlebih. Sayang waktunya, Bu Magda. Bu Magda atau Bu Lena ya? Lena, Prof. Bu Lena, ya. Sayang, Bu. Nah, oleh sebab itu tidak ada regulasinya memang ya. Ada yang nanya nih ke saya beberapa kali kemarin-kemarin, bukan dari kesehatan sih, dari kementerian lain. Pak, regulasinya ada nggak? Nggak ada, ini tips saja. Kan ini berdasarkan dialog kinerja. Ya toh? Jadi nanti dari 26 kegiatan evaluasinya Bu Andi Fatma, nanti Bu Magdalena bisa mencontoh seperti itu, ya. Ambil 11 saja yang masuk ke dalam kinerja utama di SKP. Tidak perlu 26-26-nya. Baik. Nah, itu nanti yang diwajibkan untuk kemudian dikonversi, diubah menjadi laporan, dilaporkan dalam laporan kegiatan perencanaan. Baik. Gitu Bu Magda. Jadi kalau Bu Magda di poli-poli tadi misalnya ada beberapa sektor, tapi tergantung kasusnya. Bu Magda sekarang kegiatannya apa sekarang di rumah sakit? Tergantung kasusnya Bu. Jadi nggak bisa bagi semua sama. Mungkin kasusnya Ibu bisa beda dengan kasusnya Bu Andi. Coba Ibu cerita. Ya, kebetulan saya perencana muda, Prof. Sebenarnya ada pertanyaan. Awalnya saya perencana evaluasi dan pelaporan kemarin. Nah, yang saya mau tanyakan juga, saya mengerjakan evapor, saya mengerjakan pelaporan juga, tapi kemarin saya pindah ke bagian evaluasi pelaporan, tapi bagian perencanaan program seperti itu, Prof. Jadi yang mana nih? Jadi perencanaan atau evaluasi? Ya, jadi Prof, dalam saya masih masuk ke dalam JF perencana, Prof. Di perencanaan itu ada 2. Satu evapor, satu perencana program. Gitu, Prof. Jadi Ibu masuk yang mana? Evapor atau perencana program? Baru sebulan ini saya pindah ke perencana program. Oke. Tapi JF-nya sama-sama perencana semua, Prof. Iya, paham. Seperti itu. Nah, ya, Prof. Sebenarnya ini melanjutkan pertanyaan saya yang kedua, Prof. Di situ di perencana muda ada melaksanakan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen sebagai bahan perencanaan pembangunan. Nah, ketika kita berbicara mengenai pengendalian pelaksanaan kebijakan, pasti ada hasilnya adalah surat keputusan begitu ya, Prof, yang biasa kami buat seperti itu. Dari surat keputusan itu, apakah kami bisa membuatkan paper ataupun makalah seperti ini, Prof? Tunggu, surat keputusannya itu diturunkan berdasarkan SKT enggak? Dari rencana kerja tahunan, dari rencana kerja tahunan enggak? Hasilnya dari permasalahan yang bukan surat keputusan tadi. Ya, Prof. Itu diturunkan atau didasarkan pada rencana kerja tahunan? Ya, betul. Ada ya di dalamnya, benar ya? Ya. Sebab begini, kalau tidak ada di RKT, maka disposisi keputusan apapun. Karena cascading-nya seperti itu, Prof. Iya, meskipun betul. Itu sama dengan tusinya Ibu, tapi kalau tidak ada dalam RKT, tidak dapat diakui. Gitu. Ada, Prof, karena cascading-nya memang seperti itu, Prof. Pastikan itu, Bu. Ya. Nah, terus Prof, pada saat kesimpulan ataupun ada kesimpulan seperti itu, apakah bisa dimasukkan dari SK ini manfaatnya seperti apa gitu? Manfaat bagi SK ini bisa bermanfaat bagi bidang apa saja di lingkungan rumah sakit tentunya. Apakah bisa dimasukkan dalam kesimpulan seperti itu, Prof? Kalau Ibu perencanaan program, ya toh, maka kelompok kegiatannya yang paling tepat adalah identifikasi atau perumusan atau legitimasi. Nah, itu Bu. Ya. Nah, jadi Bu yang paling tepat ini. Ya, identifikasi atau kegiatan perumusan atau setinggi-tingginya adalah adopsi legitimasi. Belum sampai pada pengendalian pelaksanaan karena Ibu berada di zona perencanaan masih. Ya. Belum di zona pelaksanaan.
Kalau Ibu berada di zona pelaksanaan, maka pendekatannya adalah Ibu melakukan pengendalian pemantauan, atau kalau perencanaannya sudah selesai, kalau pelaksanaannya sudah selesai, melakukan evaluasi pelaksanaan. Tapi Prof, untuk di perencanaan program, kami juga melakukan perencanaan terhadap RKAKL seperti itu. Ya. Berarti kan masuk ke dalam pengendalian pelaksanaan juga, Enggak. bukan, Bro? Enggak. Bukan ya, Prof? Ya? Enggak. Ini, Bu. Iya. Gitu, Bu. Baik, Prof. Di sini masuknya, Bu. Jangan khawatir, Bu. Formatnya tetap sama. Ini ya. Meskipun ini, Bu. Jangan khawatir. Formatnya tetap sama. Menggunakan format ini. Baik. Ini formatnya. Ini minimal loh, Bu. 2,04 ini. Ya. 2,04 kan ini nilainya tadi sudah kita bahas ya. Ya, Bu ya. Sorry. Lebih. Maaf. Lebih. Maaf, teman-teman. Maaf. Karena dikalikan. Maaf ya. Nilainya ini adalah. Sorry. Nah, ini nilainya. Ketutupan panel saya. Berapa tuh? Kelihatan nggak itu? Yang paling bawah 4,81. Iya, sorry. Yang paling bawah ini ketutupan panel soalnya saya. Ya, 4,81 ya, Prof. 4,81. Bu Fatma, Bu Andi Fatma. Berarti 4,81 kali 26, Bu. Oh, kebanyakan lagi tuh. Iya. 4,81 kali 26. Kali 26. 125, Bu Fatma. Udah langsung pensiun, Bu. Langsung pensiun. Langsung JP utama, Bu. Amin. Sudah sekarang golongannya memang 4A sih, Prof. Jadi ya kejar, Bu. JP Nadia kejar. Iya, belum tugas yang lain tuh. Ya. Prof, ada satu lagi izin Prof tanya satu jelas lagi. Ya, maaf, yang ini sudah jelas ya, Bu? Oh iya, saya jelas, Prof. Sip. Baik, Prof. Ya. Prof, kebetulan memang untuk penilaian ini saya dapat jafungnya itu pertengahahan tahun seperti itu, Prof. Tidak dari awal tahun seperti itu. Apakah menghitungkan 2021 atau 2020? 2021, Prof. Oke. Tapi tidak dari Januari maksud saya. Ya, dari Juni. Ya, seperti itu. Nah, berarti kegiatan yang saya bisa masukkan hanya mulai dari saya mendapatkan itu ya, Prof. Dari bulan Juni itu seperti itu, Prof? Ya, dari bulan Juni. Dari bulan Juni ya. Oke, baik. Ya, dari bulan Juni Ibu melaporkan sebagai JFP, tentu nilainya nanti bulannya mulai kapan, Bu? Juni atau Juli? Ibu TMT-nya sebagai JFP mulai kapan? Saya sebenarnya ada waktu itu per Desember sebenarnya kami sudah ada pelantikan perencana seperti itu, tetapi masuk ke dalam Januari atau Maret seperti itu baru turunnya SK JFP seperti itu, Prof. Kalau tidak salah. Oh, nggak bisa, Bu. Tetap mulai Januari. Halo, Bu? Iya, Prof. Ibu muda atau Madia? Muda ya tadi ya? Saya muda. Tetap mulai Januari, Bu. Nah, nanti pekerjaan Ibu yang di bulan Januari diklaim sebagai laporan perencanaan. Enggak apa-apa, bisa. Oh, baik. Berarti dari awal tahun berarti ya, Prof. Ya? Sudah bisa, iya. Saya pikir baru turun SK-nya bulan Juni. Kalau SK-nya turun bulan Juni, berarti angka kreditnya Ibu 7/12 kali 25. Baik, Prof. Gitu. 7 kali 12, 7/12, 7 itu 7 bulan kan? 7 bulan kali 12 tahun, dari 12 bulan. Kali 25. Nah, nanti dinegosiasikan dalam dialog jabatan, dalam dialog dengan pimpinan. Gitu. Ya, terima kasih, Prof. Ya, tapi kalau posisinya Ibu secara resmi TMT-nya itu Desember 2020, ya berarti Ibu boleh ya, menjadikan kegiatan mulai 1 Januari 2021 untuk dijadiin laporan. Ya, gitu. Ya, ini samalah, seluruh Indonesia sama, Bu, penyakitnya sama. Jadi SK-nya datang terlambat tapi pekerjaan duluan gitu. Nah, kita akhirnya terjadi adalah mengerjakan laporan itu nanti bakal berbondong-bondong nih bulan September, Oktober, November nih, Bu. Artinya kita seperti SKS nih nanti ya, sistem kebut semalam bikin sekian laporan. Tapi jangan takut, Bu, Ibu hanya 25, sementara ini angka kreditnya 4,8, ya toh. Berarti caranya adalah 25 atau 30 dibagi 4,8. Berarti Ibu cukup bikin 6 atau 7 laporan. Baik, Pak. Gitu, Bu. Siap. Ya. Nah, nanti di dalam SKP 2021
tolong nanti dilakukan revisi terhadap 6 kegiatan yang Ibu lakukan di 2021. Nah, direvisi. Ya, SKP bisa direvisi loh, Bu. Nah, jangan khawatir. Ya. Baik, Prof. Oke? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Iksan. Ya, siap. Izin ada pertanyaan melalui kolom chat dari Bu Eva. Bila dalam kasus yang sedang dibahas bisa dikerjakan oleh beberapa perencana muda. Oh, maksudnya bisa dikerjakan oleh perencana muda untuk satu output seperti itu ya, Bu, kalau saya tidak salah tangkap. Nah, ya. Apakah bisa diperoleh seluruh perencana yang mengerjakan tersebut seperti itu kira-kira? Artinya satu laporan dikerjakan oleh 3 orang. Ya, seperti itu. Tadi pagi kalau nggak salah sudah saya sampaikan, gitu. Seleksi maupun verifikasi PPK diamanatkan di PMS. Permisi, baik. Oh, ini ada Pak atau Bu Eva? Oh, ya, mohon maaf. Saya Eva, Prof. Ibu. Ya. Oh, Ibu. Maksud saya berarti kan tadi ada 26 laporan, berarti bisa misalnya di sana ada perencana muda itu 2 atau 3 itu silakan dibagi aja untuk misalnya untuk mendapatkan angka kreditnya, begitu kan? Enggak. Tidak dibagi, Bu. Tidak dibagi 3. Jadi 4,8 enggak dibagi 3. Bukan maksudnya kan ada 26 laporan di Ibu Andi Fatma tadi misalnya kan, ya. Sedangkan satu JFP muda cukup 11 atau berapa laporan tadi untuk memenuhi minimal ya, itu kan ya. Jadi bisa misalnya ada beberapa JFP bisa dibagi, kamu mengerjakan yang laporan. Iya. Begitu ya. Oke, itu yang namanya pembagian secara horizontal. Oke, baik, Prof. Saya jelaskan tadi itu pembagian horizontal itu seperti itu. Ya, oke, ada 26. Baik. Berarti laporan pertama sampai laporan 11 punyanya Bu Fatma. Laporan nomor 12 sampai laporan nomor 20 punyanya Bu Eva. Laporan nomor 25 sampai 26 punyanya Bu Magdalena, gitu. Begitu guys, Bu. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Semakin mencerahkan. Ya. Tinggal dilaksanakan. Dari Pak Andra menanyakan nih, Pak. Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak ya? Oh, Pak Andra cuma ngasih tahu peserta di sini satu. Iya, betul. Ya, mungkin tambahkan aja, Pak, tadi yang untuk laporan itu bisa diklaim oleh 4 orang, Pak. Boleh, maksimal, nggak boleh lebih. Ya, 4 orang maksimal. Iya. Dengan jenjang yang berbeda. Ya. Nggak boleh lebih. Nah, ya. Cuman yang paling rugi adalah JFP Madya, ya. Kalau laporan ditulis bersama-sama, yang paling rugi. Yang paling diuntungkan adalah JFP Muda. Udah, teman-teman yang JFP Muda berbahagialah, ya. Tapi jangan berlama-lama di JFP Muda, gitu nanti nggak naik pangkat nanti. Oke, saya lanjut ya, Mas Iksan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada Pak Darwis angkat tangan. Silakan, mungkin Pak Darwis. Halo Pak Darwis. Mute Pak. Masih di mute. Mute ya Pak, mute. Pak Darwis, mute. Ya. Oke. Sorry. Assalamualaikum Bro. Mohon izin. Saya ini dari tadi mau masuk tapi kayaknya baru bisa tembus ini. Jadi saya dari tadi pagi mau mengikuti, kayaknya tidak bisa masuk tapi ikuti pembicaraan yang terakhir ini. Saya coba. Ada pertanyaan yang sudah lama ini kan sudah beberapa jabatan fungsional sudah dilakukan pelatihan terakhir perencana. Saya mau tanya begini, Bro. Sesuai dengan uraian kegiatan dan akan menjadi laporan. Contoh di tempat saya di bagian perencanaan Rumah Sakit Wahidin ini, saya pada saat penyetaraan itu sudah golongan 4. Tetapi saya porsinya untuk jabatan fungsional itu di muda. Karena disetarakan dengan eselon 4 kemarin, saya masuk di posisi muda. Nah, dari golongan saya 4A, terus saya dari muda ke nanti Madya, itu kurang lebih membutuhkan 100 lebih angka kredit. Ada saya dengar dari pengelola SDM kami, bahwa
porsi jabatan yang ada sekarang, yang tugas tambahan ini, pimpinan saya itu kan sudah diposisikan sebagai madya, sedangkan saya muda. Nah, saya tidak boleh melampaui katanya jabatan fungsional daripada pimpinan saya. Sehingga dengan begitu saya berpikir, buat apa saya mengumpulkan angka kredit, bekerja, membuat laporan, melaksanakan kegiatan, kalau ujung-ujungnya itu tidak berimplikasi atau tidak berdampak kepada karir saya. Alasannya karena ABK-nya menyatakan itu disetarakan dengan tugas tambahan daripada ASA. Kalau koordinator itu cuma satu madya, tidak boleh ada dua madya. Saya paham kalau diumpamakan bahwa itu pada porsi eselonisasi, tidak mungkin dua eselon dalam satu jabatan. Maksud saya tidak boleh ada dua pimpinan di situ dalam satu jabatan. Nah, sekarang kan posisinya jabatan fungsional. Nah, ini saya jadi mikir ini. Saya harus kan berdarah-berdarah ini. Ujung-ujungnya kalau itu tidak akui, saya tidak bisa naik jabatan pada waktu yang ditentukan. Jadi bingung. Gimana itu, Prof? Ya. Oke, jelas ya Pak Darwis. Jawabannya ya. Mas Ihsan, saya langsung jawab ya. Jangan. Yang pertama, saya belum pernah mendengar dalam mekanisme jabatan fungsional ya ada kendala, ada pembatasan bagi seorang JFP untuk tidak bisa naik pangkat dan naik jabatan. Tidak ada. Karena itu model lama kalau seperti itu. Yeah. Model lama, Pak. Kalau model yang Permenpan 8 itu tidak seperti itu. Jadi tetap bisa Bapak terus bisa naik pangkat, ya. Naik pangkat dan naik jabatan fungsional ya, ini ya, fungsional, struktural ya, gitu. Oke, jadi mohon nanti nggak tahu saya dari Biro Kepegawaian Kemenkes ini harus diarahkan kembali ini supaya tidak ada interpretasi seperti Bapak sampaikan tadi ya. Pertama itu Pak. Kemudian yang kedua, ya toh, andaikan pun itu tetap ada pembatasan, berarti itu kan internal Pak ya, internal ya, bukan peraturan Permenpan, bukan Bappenas ya, internal Kemenkes ya. Andaikan pun itu diberlakukan, Bapak nggak bisa naik pangkat, Bapak tetap harus melakukan pemeliharaan angka kredit tahunan minimal, ya. Pak Darwis CV apa? Muda pertama, madya? Muda, berarti saat ini muda penyetaraan. Baik, berarti Pak Darwis 25, Pak. Tetap harus mengumpulkan angka kredit minimal 25 setiap tahun. Iya. Sudah itu aja. Nanti Pak Darwis kerjaan tambahan jangan diisi. Ya toh, karena ngapain diisi? Isi aja yang pekerjaan minimal 25. Anggap angka kredit 25 itu adalah angka kredit yang Bapak lunasi akibat Bapak berhutang atau dibayar oleh negara menerima gaji pokok dan tunjangan. Udah, itu aja, Pak. Jadi ibaratnya kita memelihara gaji kita aja, gitu. Ya kayak saya ini sekarang, Mbak, sudah mentok. Ya toh nggak bisa naik pangkat, nggak bisa naik jabatan, nggak ada JFV super utama, nggak ada pangkat 5A, nggak bisa, Pak, saya mentok. Padahal umur saya baru 49 sekarang, mentok saya. Ya akhirnya saya tiap tahun melakukan pemeliharaan, Pak. Karena apa? Karena saya digaji ya. Sebagai ganti saya ke pemerintah, ke negara, yaitu saya mengumpulkan angka kredit 25 itu sama seperti Bapak. Gitu, Pak. Iya. Nyambung sedikit, Prof. Jadi saya terima kasih sekali. Ini mungkin bisa nanti ini bisa dikoordinasikan ini ke Biro Kepegawaian Kemenkes sampai kepada satuan kerja. Karena saya terus terang ini agak tidak nyaman lah kalau dengan posisi seperti itu, kan itu diberlakukan dan itu sudah ada yang terjadi sebenarnya. Apalagi saya bilang atasan saya itu lebih muda daripada saya. Jadi kalau sepanjang-panjang beliau tidak naik ke level di atas, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama dengan anggota saya, staf saya, Pak. Dia sekarang adalah JFT pertama. Jadi kalau posisinya seperti itu, dia tidak akan bisa juga melampaui saya kalau diibaratkan seperti itu. Saya bingung itu di situnya, Bro. Mungkin nanti dikoordinasikan aja nih, Bro. Saya karena semoga saja ini bisa mendapatkan pencerahan karena teman-teman pemahamannya di satker kami begitu. Jadi agak susah nih. Saya tidak tahu siapa nanti yang akan mengarahkan ke sana itu. Bahwa berdasarkan Permenpan tidak seperti itu.
bahwa kita semua berhak untuk naik jabatan dan naik pangkat berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada, gitu, Pak. Oke, Pak Darwis. Terima kasih, Prof. Saya Oh iya. Ya, izin Prof. Mungkin terkait yang Pak Darwis ini, Pak, saya bisa ngasih penjelasan dulu ya, Pak ya. Iya, Mas. Ya, jadi begini Pak Darwis. Di dalam hierarki jabatan fungsional itu tidak tergantung siapa atasan kita, Pak. Jadi Bapak muda, terus Bapak sekarang umpamanya subkoordinator, Bapak muda, lalu koordinator Bapak madya ya, hasil penyetaraan dari eselon 3, eselon 4 ya Pak ya. Ya. Nah itu tidak tergantung itu Pak, Bapak untuk naik jabatan itu. Bapak naik jabatan tidaknya itu tergantung peta yang ada di satuan kerja Bapak. Nah, contohnya begini, kalau di satuan kerja Bapak itu ada formasi madya, umpamanya 1 ya Pak, 2 ya Pak ya, 2. Nah, kebetulan sudah terisi 1 melalui penyetaraan dari golongan eselon 3 kemarin itu madya, kan masih ada 1. Ya, masih ada 1. Nah, kalau Bapak nanti memenuhi syarat, Bapak sudah mencapai angka kredit yang disyaratkan untuk naik golongan 4. Golongan 4 ya Pak sekarang. Golongan 4 berdasarkan Bapak untuk naik jenjang ke madya sudah disyaratkan, sudah cukup. Terus Bapak ini mesti menyampaikan hasil kerja mandiri, yaitu hasil kerja mandiri berupa makalah yang dipublikasikan di media internal, Pak. Lalu Bapak setelah Bapak mencukupi itu, Bapak ikut uji kompetensi, Pak. Bapak mendaftar uji kompetensi untuk JP Madya, begitu. Yeah. Nah, setelah lulus baru Bapak nanti bisa diangkat menjadi madya. Jadi tergantungnya dengan peta jabatan, Pak. Iya. Bukan atasan kita ya, Pak. Iya. Nah, ini memang ada beberapa permasalahan di Satker kita. Memang peta jabatan ini sudah perlu direvisi, Pak. Sudah perlu direvisi seperti itu ya. Jadi peta jabatan itu dihitung berdasarkan analisa beban kerja, bukan berdasarkan orang yang ada ya Pak ya, seperti itu. Nah, kita mau melangkah itu tapi menunggu SOTK Kemenkes jadi dulu ya Pak, seperti itu. Tetapi ya ini kita sedang merumuskan formula untuk nyusun ABK dan peta jabatan ini karena peraturannya dari Permenpan baru juga Pak, seperti itu. Jadi Pak Darwis tetap semangat Pak. Siap. Ya, tetap semangat. Cuma nanti dilihat Pak ya, petanya sudah terisi penuh atau belum begitu ya. Jadi nanti bisa dihitung lagi ya Pak. Siap. Jadi saya nyambung sedikit Pak. Jadi memang yang ada di peta jabatan kami berdasarkan analisa beban kerja, mereka membuatnya berdasarkan peralihan dari struktural kemarin. Jadi kepala bagian perencanaan itu 1. Nah itu diisi oleh madya. Jadi itu sekarang yang masih berlaku Pak. Jadi ya nanti itu kan kita sosialisasikan lagi Pak ya. Bahkan Pak di peraturan Menpang tentang penyetaraan eselon 4, eselon 3 ke struktural itu ada klausul bahwa itu tidak mengambil alokasi peta jabatan yang ada Pak. Begitu. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Iksan. Banyak Pak. Balikan lagi ke Pak Randy dan Pak Iksan. Iya, nggak apa-apa Mas. Ya memang kalau menjelaskan tentang JP nggak akan bisa lepas dari konversi jabatan. Udah itu pasti kita sebagai pemateri juga ditanyai itu meskipun bukan tanggung jawabnya untuk menjelaskan Mas Darwis. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya anggap bagian dari tugas saya sebagai PNPPPI karena saya pengurus PNPPI. Jadi aspirasi dari Mas Darwis akan kita sampaikan ke pengurus nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia ya Mas ya Pak Darwis ya. Memang banyak sekali soal peta jabatan dan ABK macam-macam itulah yang membuat masalah ini ya masalahnya sih sebetulnya tanggal 16 Maret tahun 2019 Pak Darwis. Tahu nggak Pak Darwis 16 Maret 2019? Pidato Presiden di Sentul. Iya, yang menyebabkan latar belakang munculnya konversi jabatan gitu. Iya, non-eselonisasi kecuali. Iya. Oke, Pak Darwis, semua terima kasih, Prof. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya saja. Baik. Yang penting kita tetap hidup.
Baik teman-teman, ini udah jam 2, ini nggak apa-apa, saya minta kesabaran teman-teman sekitar 10 menit ya untuk menghabiskan materi ini ya, teman-teman peserta. Ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, Prof. Siap, Prof. Mohon maaf ya, mohon maaf. 10 menit lah ya, 10 menit supaya nggak terlalu zolim ya, nggak begitu zolim lah gitu ya. Baik, ini untuk jabatan madya dan utama ya. Ini kalau cara menilainya seperti ini ya. Tadi sudah saya sampaikan ada bobot-bobotnya. Nah, bobot ini ya, bobot ini proporsi asli ini ya, proporsi asli bobot di sini. Ini ya. Aduh, gimana ya caranya ya gambarnya ya. Ya ini, terus ini ya toh. Ini ya masih asli ya gitu ya. Nah, terus ini adalah penilaian. Nah, penilaian ini adalah berdasarkan perilaku tadi itu ya. Penilaian perilaku dari pimpinan kepada kita ya. Ini semoga pimpinan tahu bahwa kita bekerja dengan keras gitu ya, sehingga bobot penilaian ini tetap 100 lah, tidak berkurang jadi 90. Oke. Nah, ini komposisi nilai pada saat periode penilaian SKP ya, Bapak Ibu, ini yang sudah beberapa kali sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk JFP pertama 12,5, modal 25, madya 37,5, utama 4D 50, utama 4E 25 ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya toh, bahwa untuk bisa naik pangkat ya, naik pangkat ya, komposisi nilai angka kredit untuk apa sih? Untuk naik pangkat sama naik jabatan ya. Kalau untuk naik pangkat itu angka kreditnya nih 50 dari 3A ke 3B, 50 dari 3B ke 3C, 50 dari 3C ke 4D 100, dari 3D ke 4A 100 ya gitu. Dari 4A ke 4B 150, dari 4B ke 4C 150, dari 4C ke 4D 150, dari 4D ke 4E 200 ya. Nah, ingat jadi 150 itu perolehan angka misalnya ya. Misalnya tadi teman-teman ada yang siapa tadi 4A ya. Mau naik pangkat ke 4B dalam golongan jabatan JFP Madya. 4A naik 4B, maka perlu 150. Nah, angka kreditnya teman-teman tadi itu, jadi contohnya siapa ya tadi ya yang 4A ya, perencana Madya 4A ya. Itu kan 150 butuhnya ya naik pangkat ke 4B. 150 dibagi 37,5 ya. Berarti 150 dibagi 37,5 ya sama dengan 4 tahun pas. Berarti paling cepat kalau Bapak Ibu sekarang perencana Madya pangkat 4A ya, bila ngumpulin angka kredit 37,5 per tahun, maka dalam 4 tahun paling cepat bisa naik pangkat 4B ya. Paling lambat ya, paling lambat bisa naik pangkat 4B. Paling cepat berarti sekarang 37,5 kalikan 150%. Dapat 56,25 ya. Nah, sekarang 150 dibagi 56,25. 2,7, 2 tahun 7 bulan. Nah, paling cepat Bapak Ibu naik pangkat dalam 3 tahun berarti 2 tahun 7 bulan atau 3 tahun paling cepat ya, paling cepat itu. Paling lambat ya 4 tahun itu kalau normal, paling lambat normal. Kalau paling lambat nggak normal ya bisa lama bisa 6 tahun gitu ya Bapak Ibu, gitu cara ngitungnya. Oke, perhatikan langkah yang ke-6 sekarang ya, kita masuk langkah ke-6. Perhatikan komposisi nilai pada saat perolehan periode penilaian angka kredit ya. Nah, angka kredit kumulatif minimal tahunan pada butir 1 ini sudah semua saya jelaskan ini sebetulnya ya, mengulang saja. Oke, langkah ke-7 buat desain penyusunan laporan kegiatan dalam lampiran SKP ya. Desain kegiatan ini ya. Bapak Ibu nanti di filenya ini saya bagikan melalui Pak Andra, nanti Bapak Ibu bisa unduh nih filenya. Nah, ini ya kayak begini. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja di filenya lalu muncul nih file kayak begini ya. File kayak begini. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar dari filenya di situ. Oke, berikutnya ini adalah level jabatan JFP pertama dan JFP muda untuk lampiran SKP. Saya ulangi, di lampiran SKP ini detail-detail
butir-butir angka kredit sudah dicantumkan ya, Yang ketujuh, mulai desain untuk JFP, desain lampiran SKP untuk JFP Madya dan JFP Utama. Ya. Hanya satu butir saja, gelondongan. Kalau JFP Madya dan JFP Utama hanya satu butir saja, gelondongan. Ya, tidak butir-butir kayak begini. Ya, jadi kalau JFP Utama dan Madya tidak seperti ini, oke? Tapi seperti ini, gelondongan, ya, Bapak Ibu, gelondongan, oke? Oke. Nah, terakhir, manajemen kegiatan dengan baik, tata kelola, siapkan pelaksanaan kegiatan Anda dengan baik, siapkan dokumentasi kegiatan Anda dengan tertib, catat setiap kegiatan Anda dengan disiplin, ya. Diskusikan dengan rekan sejawat atau pimpinan, ini yang kita sebut sebagai dialog kinerja tadi itu ya, mengenai apa yang harus Anda lakukan di dalam SKP gitu ya, dalam SKP individu. Baik Bapak Ibu, nggak sampai 10 menit rupanya. Terima kasih. Ini silakan ada materi audio nanti ya, diklik aja di sini. Diklik di sini untuk tadi yang materi tadi pagi itu ini ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Ini mohon maaf ini sudah lebih 10 menit ya. Saya kembalikan ke moderator dan kepada Pak Andra. Ya, baik. Kalau ada yang mau bertanya lagi terakhir, masih ada, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Bu Diah ya? Iya. Silakan Bu. Izin Prof, soalnya saya tadi nunggu penjelasan di Madya dulu dan ternyata memang penjelasannya belum pertanyaan saya belum dijelaskan di situ. Gini Prof, untuk yang kegiatan yang misalnya taruhlah yang Renstra tadi dikerjakan oleh ada beberapa CFT di situ. Baik pertama Muda maupun Madyanya adalah bagian dari untuk perumusan kebijakan. Nah, ini dalam hal untuk kita membuat laporannya Prof, itu kan ada beberapa bagian yang outline-nya tadi yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh pertama maupun Muda. Nah, secara etika kita waktu membuat laporan, apakah kita bisa menggunakan laporan yang sudah dibuat oleh Muda pertama dengan level misalnya analisis masalah, kemudian metodologi, itu kan pada prinsipnya sama Prof, karena output-nya adalah kebijakan misalnya Renstra. Nah, ini apakah hal ini diperbolehkan kita waktu menulis outline rumusan kebijakan, bagian-bagian yang sudah tertulis oleh JFT di bawahnya kita cite sebagai bagian dari tulisan seorang Madya atau harus membuat baru Prof. Padahal kan isinya, kontennya kan sebenarnya sama. Mohon masukan Prof, makasih. Soalnya etika kayak saya itu masih semacam etika kalau kayak kita nulis tesis segala macam itu loh Prof. Itu kan harus ada cite gitu, atau kita harus membuat kalimat baru, Prof. Makasih. Ya Bu Dia nomor satu boleh Bu, Ibu melakukan citation boleh, laporan-laporan terdahulu bahkan laporan CFP yang lain boleh citation ya Bu. Memang itu wajib nanti di program kelas AA4 ya. Minggu depan atau besok ya, A4 itu akan saya jelaskan mengenai citation ini Bu, mengenai citation dan referensi dan tata cara melakukan referensi, melakukan citation atau quotation ya Bu ya. Pasti itu Bu Dia. Nah, itu yang pertanyaan kedua yang tadi ya jawabannya itu ya. Yang pertama adalah tadi yang maksud Ibu itu kalau ditulis bersama begitu atau gimana ya? Gini Prof, misalnya karena kan outputnya Madya itu kan sudah output 1. Gelondongan namanya, paket ya. Gelondongan. Sementara waktu kita mau membuat laporan dari gelondongan itu kan ada outline-nya Prof. Ada mulai dari pendahuluan, metodologi, identifikasi masalah. Itu semua kan sebenarnya menjadi bagian dari pekerjaan bareng-bareng misalnya. Renstra kan nggak mungkin kita Madya sendiri ngerjakan kan, Prof. Oh, konteksnya Renstra. Misalnya konteks salah satu contoh kegiatan untuk suatu laporan. Ataupun laporan kegiatan yang saya lihat tadi, misalnya Madya nih, dari sekian Muda ini misalnya, untuk perencanaan pembangunan. Dari 1 sampai 10, itu yang kebagian 10 adalah Madya itu hanya bagian 10 ini, Prof, untuk menyusun rekomendasi tok dari kegiatan judulnya sama.
dengan mudah maupun pertama ini. Nah, padahal waktu menyusun rekomendasi ini kan ada outline-nya juga, Prof. Outline-nya itu mulai dari identifikasi masalah ada, perumusan masalah ada, analisis data ada. Nah, itu Prof maksud saya. Bu, di Renstra ada berapa halaman, Bu? Bu Dia. Renstra KL ada berapa halaman? Berapa bab? Bu Dia? Lu hilang. Halo? Sebentar, Prof. Saya mute tadi. Ya, Renstra KL ada berapa bab? Aduh. Oke, saya jawab sekarang. Ada 8 bab, ya. Iya, Ibu tidak boleh, siapapun tidak boleh mengumpulkan Renstra Kementerian Kesehatan sebagai produk individu JFP. Tidak boleh. Ya. Nah, yang boleh adalah konsep draft Renstra, tapi itu pun per bab. Jadi kalau ada 8 bab, maka ada 8 laporan. Namanya laporan kegiatan penyusunan draft Renstra bab 1. Gitu. Ya toh? Laporan penyusunan kegiatan draft Renstra bab 2. Jadi ada 8 laporan, Bu. Bu Dia. Yeah. Itu ya, Bu. Jelas ya teman-teman semua, ini berlaku buat semua loh. Jadi banyak loh teman-teman JP. Renstra KL, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tebalnya 10.000 halaman dikumpulin, diklaim sebagai produk 4 orang. Nih, tidak boleh. Ya, yang boleh adalah draft Renstra itu pun per bab. Karena nggak masuk akal membuat satu laporan sendiri draft itu pasti hasil pekerjaan bersama-sama. Ya, mulai dari penyiapan datanya macam-macam itu nggak mungkin hanya pekerjaan 4 orang karena kan harus dikembalikan ke unit kerja eselon 2, eselon 1, dibahas di sana berkali-kali gitu kan, Bu. Jadi nggak mungkin hasil pekerjaan 4 orang gitu. Yang hasil pekerjaan 4 orang adalah nyusun draft bab 1. Kenapa bab 1 ditulis seperti ini? Itu adalah produk dari rekomendasi, Bu. Ya, di bab 4 ada kesimpulan, ada rekomendasi, maka dengan demikian kami merekomendasikan draft bab 1 adalah sebagaimana terlampir dalam laporan kegiatan perencanaan penyusunan draft bab 1 kami. Gitu, Bu. Nanti nulisnya Bu Dia. Ya, Bu Dia, ini teman-teman semua penting ya. RKP, RPJM ya, itu nggak bisa diklaim sebagai produk 1 orang. Ya, dokumen-dokumen yang sudah jadi itu penting banget, termasuk Renstra, Ninja KL gitu. Tapi sequencing-nya yang kita lakukan kegiatannya dan kita laporkan sebagai laporan kegiatan perencanaan. Gitu, Bu Dia. Baik, Prof. Makasih. Kira-kira tapi begitu. Prof, jadinya timbul pertanyaan, Prof. Untuk yang madya ini, contohnya untuk yang bisa kita anggap bahwa itu adalah rekomendasi kebijakan dari seorang perencana kita membuat laporan, itu contohnya seperti apa ya, Prof? Kalau misalnya Renstra itu sebagai bagian dari kebijakan strategis itu tidak boleh diklaim sebagai hasil dari seorang madya. Nah, seorang madya itu sebenarnya ngerjainnya sebatas apa ya, Prof, untuk yang kebijakan ini? Makasih, Prof. Di dalam Renstra Kementerian Kesehatan, sebutkan kebijakan prioritas bidang dalam Renstra Kementerian Kesehatan yang paling dekat dengan tusinya Ibu. Ada nggak? Misalnya penurunan kematian ibu dan anak misalnya, Dok. Fine. Sekarang Ibu menyusun policy recommendation dengan menggunakan teknik ini, berarti Ibu menggunakan legitimasi atau adopsi karena bakal dimasukkan dalam Renstra. Nah, ini ya. Ini terlihat ya, adopsi legitimasi, bentuknya adalah policy paper. Ya, judul policy papernya adalah prediksi pencapaian target apa tadi, Bu? Stunting apa? Apa, Bu? Penurunan angka kematian ibu. Ya, Ibu bikin berarti judulnya adalah laporan kegiatan memprediksi penurunan angka kematian ibu. Gitu, Bu. Nah, di dalam rekomendasi papernya Ibu, policy papernya Ibu ditulis agar dapat dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sebagai prioritas bidang. Gitu, Bu. Jadi Ibu bukan bikin Renstranya, tapi Ibu bikin sekuen isi dari
Renstra Kementerian Kesehatan. Itu Bu. Dengan demikian, Renstra Kementerian Kesehatan bisa ada sekitar 100 laporan yang bisa disusun kalau diprodeli seperti itu. Gitu loh Bu. Paham Bu maksudnya Bu? Iya Prof. Ya. Cuma itu level yang gede banget Prof. Maksudnya kalau yang di level kita set di Jen itu, kalau misalnya mau berpaku pada PK, perjanjian kinerja eselon 2-nya, itu karena kita set di Jen itu sebenarnya kalau kita hanya 2 Prof, untuk RB dan untuk RKKL. Nah itu sebagai madya di situ, itu kita apakah bisa ke arah itu tadi yang polisi tentang penurunan AKI, atau kita berpatokan pada PK yang sudah spesifik? Kalau saya dijenkan memang bukan ke arah program PK aja, sesuai PK aja Bu. Ibu kan Ibu tadi katanya untuk melakukan review RKKL. Sesdijen kan? Ya udah, direview aja per komponen atau per output. Ada berapa output di lingkungan Dijennya Ibu? Ada berapa output? Ibu Dijen apa? Kesmas, Prof. Ada berapa output di Dijen Kesmas? Kalau menurut program sih ada 6, Prof. Bikin 6 laporan. Ya, identifikasi perkiraan ketercapaian output 1. Laporan 1, laporan 2, output 2, laporan 3, output 3, laporan 4, output 4, laporan 5, output 5, laporan 6, output 6. Gitu, Bu. Oke. Kebayang, Bu? Kebayang? Iya, Prof, kebayang. Tapi berarti kita nggak usah sampai yang ke arah Renstra ya, Prof? Lah iya, kegedean. Nah, Ibu tadi ngasih contohnya Renstra. Makanya, supaya jawaban saya benar, saya kembali lagi ke masing-masing teman-teman. Ya toh, teman-teman sekarang nature-nya ngapain? Gitu loh. Ya toh. Kembali ke teman-teman. Kan dari awal saya sudah mengatakan berkali-kali, kembali ke kemampuan jati dirinya teman-teman. Gitu. Bapak Ibu ini kemampuannya, kemudian melakukannya apa secara nature ya. Melakukan apa nature-nya setiap hari. Gitu ya teman-teman. Udah lebih nih. Iya, Prof, makasih banyak, Prof. Iya. Izin sebenarnya di kolom chat ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab singkat atau mau segera diselesaikan. Yang mana nih? Yang terakhir ya Pak Irwan ini, Pak Irwan Panca, pada slide kelompok kegiatan poin 4 pengendalian, contoh yang dapat dilaporkan seperti apa. Nah besok Pak di program AA9 ya Pak. Ya. Pak Irwan, program AA9 ada, itu jawabannya ada semua di AA9. Nanti baik. Waktunya nggak cukup kalau sekarang. Baik Pak. Kasih. Satu lagi mungkin ada pertanyaan dari Bu Delina Utami, laporan evaluasi yang rutin setiap bulan, apakah di akhir tahun jadi 12 atau hanya 1 laporan? 12 bisa. Sudah saya jawab itu Mas Japri. Ya, baik. Untuk naik golongan 3C, Dupak harus ada makalah? Tidak ada. AKM ya, hak hasil kerja minimal. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi tadi dari jam 10 ya kalau tidak, jam 8, mulai jam 8. Ya, dari jam 8 kemudian sampai sekarang jam 2:22 di laptop saya. Menurut saya ini sangat-sangat mencerahkan Pak Randi. Saya sendiri di Bappenas belum pernah ikut yang pelatihan sampai sedetail ini seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti tolong disimpan, dibuka nanti diajukan di sesi-sesi selanjutnya. Sedikit dari saya tadi terkait dengan formasi jabatan, mungkin bisa saya sampaikan sedikit informasi. Sebenarnya ini nanti ada kaitannya dengan program manajemen talenta yang dilaksanakan oleh Menpan seperti itu ya. Nah, nanti ke depan mungkin kita akan seperti negara-negara lain seperti Jepang. Misalkan kita direkrut di Kementerian Kesehatan di pusat, belum tentu nanti kita pensiun juga di pusat seperti itu kira-kira. Karena yang utama adalah perhitungan tadi formasi jabatan dan kebutuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andra seperti itu. Cukup sekian Bapak dan Ibu sekalian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan juga diskusi yang sangat dinamis. Saya selaku moderator
mengucapkan terima kasih, izin mengundurkan diri. Kami kembalikan kepada Pak Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Profesor Randy dan Pak Iksan, Pak Randy yang sudah mengisi sesi kita 2 sesi dari pagi sampai siang ini, dan Pak Iksan sudah mendampingi kita sebagai moderator pada sesi yang kedua ini. Bapak Ibu, demikian untuk hari pertama sudah kita bisa lalui, dan kita akan berjumpa lagi besok pukul 8.30 dengan sesi A3 dan A4. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu kembali untuk bisa hadir dalam bimbingan teknis ini. Ini bimbingan teknis yang menurut saya sangat penting sekali, dan bersyukur pimpinan Biro Perencanaan sudah membuat fasilitasi bimbingan teknis ini. Seperti yang Pak Iksan katakan tadi, Pak Iksan belum pernah mengikuti yang BIMTEK seperti ini. Nah, jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah difasilitasi pimpinan Biro Perencanaan dan pimpinan Kemenkes di dalam kita mengembangkan diri sebagai pemangku jabatan fungsional perencanaan. Bapak Ibu dimohon kehadirannya secara penuh 100%, kalau bisa ya, tetapi minimal 80% untuk mendapatkan sertifikat dengan nilai angka kredit 1. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Randy, Pak Iksan, dan Bapak Ibu semua. Kita selalu sehat dan dimudahkan dalam hal dalam aktivitas kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Izin lead, nanti Bapak Ibu tidak usah cemas dulu. Nanti untuk materi akan kita buatkan linknya, Bitly. Ya, dari rekamannya sampai sesi-sesi yang sudah berlangsung. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang kurang ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Alda, Pak Randy. Izin live. Mas Andra, izin live ya Mas.